Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi fi hadha syahri sawwalin alladhi ja'alana minal muslimin al-kamilin wa amarana bittiba'i sabilil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Imam Masjid Baitus Salam Ustaz Sumantri, pengurus ketua yayasan Masjid Baitus Salam, Pak RT, Pak RW, para sesepuh, orang tua kami, tokoh masyarakat, para masyayikh, para alim ulama, para asatid, para cendekiawan yang tak bisa sebutkan satu persatu, insyaallah yang hadir subuh kali ini di Masjid Baitus Salam dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, jamaah subuh Masjid Baitus Salam, insyaallah saya akan kaji beberapa hadis tentang amalan setelah Ramadan. Jadi kalau ditanya ngapain nih setelah Ramadan, berapa banyak orang sudah mungkin merasa lega, merasa senang, bahagia karena sudah lepas dari Ramadan, bukan karena dapat Idul Fitrihnya, tapi mungkin ada yang optimis, puasanya diterima, tarawihnya diterima, tahajudnya diterima, zakatnya diterima. Tapi kalau ditanya lagi ke dalam hati ini, apakah puasa kita diterima atau tidak? Tidak ada yang tahu. Apakah tarawih 30 Ramadan kita lakukan sudah diterima? Seandainya ada pemberitahuan lewat WhatsApp, Nuruddin, kamu dapat Lailatul Qadar. Oh, ditengok. Oh, mantap. Besoknya tak datang lagi. Kenapa tak berjemaah lagi, Nuruddin? Aku dapat Lailatul Qadar katanya. Kenapa kok enggak berjemaah lagi? Ah, puasaku 30 hari diterima sama Allah. Ini tengok WhatsApp. Tapi sampai sekarang tidak ada manusia yang tahu amal ibadahnya terima tidak. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah dengan doa, Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami. Ya Allah, terimalah ruku' kami, sujud kami. Wa qu'udana, tahiyat akhir kami, wa takhusyu'ana, kehusyuan kami, wa tadarru'ana, dan kerendahan hati kami, wa ta'abbudana, dan pengabdian kami, sesembahan kami, ibadah-ibadah kami, wa tammim taksirana, diakhiri dengan ya Allah, sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami. Kalau seandainya manusia diberitahu oleh Nabi Muhammad awal kali beliau diutus bahwa amal ibadah yang kita lakukan bisa diterima, maka tentu tidak ada doa seperti ini. Itulah kenapa selesai sholat kita kan sudah jelas menghadap kepada Allah, kita sudah sujud, kita sudah jelas-jelas bersih, khusyuk, kita tak noleh ke kanan ke kiri. Tapi kenapa setelah sholat kita masih beristighfar? Mestinya kita alhamdulillah, tapi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, sampai 3 kali. Kenapa mesti istighfar? Mestinya kan kita senang, kita sudah menghadap kepada Allah, kita sudah bermuwajahah dengan Allah. Tapi kenapa kita dianjurkan oleh Nabi, tetaplah kau beristighfar meskipun kau sudah sholat. Ini mengajarkan kepada kita apa yang menjadi tuntunan dari Rasulullah, bahwa tidak boleh kita ujub, tidak boleh kita merasa sudah amalnya diterima atau tidak. Tapi jangan gara-gara ini besok tak mau berjemaah lagi. Pak Haji kenapa tak berjemaah? Aduh Pak Ustaz,
Udah dari dulu saya sholat, tak tahu saya sholat terima atau tidak. Jadi malas lah gitu. Nah, itu tak boleh. Itulah kenapa wala tay'asu min rahmatillah wala taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa untuk mencari rahmat Allah. Karena kita tidak tahu apakah semua amal ibadah kita diterima atau tidak. Maka penting amalan setelah Ramadan kita mesti lakukan. Itulah kenapa Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 115. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Sesungguhnya timur dan barat itu milik Allah. Dimanapun engkau bermunajat, berdoa, beribadah kepada Allah, fasamma wajhullah, di situ ada wajah Allah. Artinya apa? Berapa banyak orang ke Mekah nangis-nangis, labbaik Allahumma labbaik, sambil nangis. Setelah pulang ke Indonesia, hilang semua. Dia kira Allah ada di Mekah saja. Sama dengan kita, dikira Allah ada di Ramadan saja. Maka kalau ada orang dia ibadahnya luar biasa, iktikafnya sampai nangis-nangis, sedekahnya luar biasa di bulan Ramadan, selesai Ramadan selesai semua. Kalau di sini alhamdulillah semuanya, ini buktinya istiqomah Pak Ustaz. Di beberapa masjid yang lain tarawihnya full, subuhnya full, apalagi 10 terakhir iktikaf, luar biasa. Selesai Ramadan di masjid itu pemain cadangan hilang, pemain naturalisasi terbang, tinggal pemain inti. Itu dia jadi imam, dia pun yang azan, dia pun yang iqamat, itu pun dia jadi makmum. Masya Allah, tabarakallah. Mereka kenapa tidak lagi masuk meramaikan masjid? Dia kira Allah ada di Ramadan saja. Allah di dalam Ramadan dan di luar Ramadan tetap sama. Maka ibadah kita tidak boleh berbeda. Ini karena mentang-mentang Ramadan iktikaf luar biasa dari pagi sampai siang. Selesai Ramadan tinggal maghrib saja. Masih mending. Setahun tinggal 2 itu Ustaz, apa? Idul Fitri sama Idul Adha. Ya ilaha. Maka Ramadan kan 11 bulan ke depan. Lalu apa yang mesti kita tahu? Apa caranya dan bagaimana cara kita bermuhasabah kepada diri kita, diterima atau tidak puasa kita? Salah satunya adalah adanya perubahan yang meningkat. Itulah kenapa bulan Syawal itu artinya meningkat. Syawal. Orang Arab kalau nengok ekor, semua ekor binatang ke bawah. Kuda, kucing, kelinci, onta, semuanya ekor ke bawah. Tapi ada ekor yang naik ke atas. Ekor apa, Pak? Kalajengking. Scorpion. Kalau guguk enggak, masih ke bawah dia. Kalau kalajengking ke atas kan? Nah, Scorpio. Maka orang Arab bilang Syawal. Kalau ada timbangan raja yang satu berat, ke bawah dia karena berat, yang satu ringan, maka naik ke atas. Yang naik ke atas itu namanya Syawal. Ketika ada onta yang mengibas-ngibaskan ekornya, naik ke atas. Kenapa? Di mukanya ada lalat, di mukanya ada nyamuk, dikibaslah sama onta itu, ditarik ke atas ekornya, maka orang Arab bilang Syawalatil ibil. Unta itu menaikkan ekornya. Berarti Syawal artinya peningkatan, naik. Jadi ketika kita sudah masuk ke bulan Syawal, mestinya harus naik. Itu yang dimaksud dengan perubahan. Harus ada perubahan. Rasulullah ketika selesai Ramadan, sedekahnya lebih banyak lagi, baca Al-Qur'annya lebih banyak lagi. Kalau meniru Rasulullah, maka harus ada perubahan. Pak Ustadz, Pak Haji itu sudah berubah, rupanya sudah diterima nampaknya Pak Ustadz puasanya. Kenapa? Dulu sebelum Ramadan Ustadz, dia sombong Pak Ustadz. Jalan begini Pak Ustadz, judi, main gaple, macam-macam Pak Ustadz. Bawa perempuan yang bukan mahramnya. Selesai Ramadan, diam dia Pak Ustadz. Tawaduk, nunduk Pak Ustadz. Kenapa dia? Stroke Pak Ustadz. Mohon maaf ya Ustadz. Bukan itu maksudnya. Pak Ustadz, ibu saya itu sebelum Ramadan, merepet Pak Ustadz. Selesai Ramadan Pak Ustadz, diam Pak Ustadz. Kenapa? Kena sariawan sama giginya ompong. Tidak seperti itu. Perubahan yang meningkat berarti sholatnya lebih baik. Kalau kita biasa di bulan Ramadan 11 rakaat qiyamul lail, maka tentu di luar Ramadan insyaallah tahajudnya lebih dari 11 rakaat. Siap tahajud qiyamul lail dengan witirnya 11 rakaat? Ada di suaranya, tak ada yang bilang. Insya Allah kita semua menjadi istiqomah. Kenapa mesti di bulan Syawal meningkat? Karena untuk menjaga kontinuitas. Berarti sekitar seminggu lagi
kita masih ada waktu untuk puasa. Puasa Syawal. Sudah disampaikan beberapa para ulama dan ustadz. Mangkana orang man soma Ramadan summa atba'u bi sittin min Syawalin fakanama shomad dahr. Siapa yang puasa di bulan Syawal summa atba'u, maka ketika dia mengikutkan, penggunaannya menggunakan summa, boleh disicil, boleh berpisah-pisah. 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama dengan puasa setahun. Kok bisa setahun Pak Ustadz? Bagaimana cara matematikanya? Allah yang menyampaikan di surat Al-An'am 160, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Orang yang berbuat satu kebaikan, maka dia akan dilipat gandakan menjadi 10. 30 hari kita puasa Ramadan kali 10, 300 hari. 6 hari kita puasa di bulan Syawal kali 10 menjadi 60, 360. Bukannya setahun 362, kan ada Idul Fitri sama Idul Adha. Jadi bapak-bapak yang masih sempat, kalau masih belum selesai, tinggal 7 hari ke depan kita bisa berpuasa bulan Syawal. Cuma memang godaannya luar biasa. Kemarin saya sudah puasa niat Jumat. Biasa Jumat kan saya tadi ajak makan-makan. Rupanya Pak Ustadz selesai khutbah nanti kita ke ruang sebelah. Ketua DKM ulang tahun Pak Ustadz. Oh siap Pak, saya bilang gitu. Selesai khutbah Jumat, saya puasa Syawal. Ini Pak Ustadz ulang tahun. Rupanya di situ sudah sediakan makanan, gonggong, apalah rajungan, kerang tumpah, masya Allah tabarakallah. Saya bilang, Pak panitia, kebetulan hari ini saya puasa. Batalkan aja lah Pak Ustadz katanya. Saya pun mikir, seandainya lauk itu ikan asin, saya tak berhenti puasa. Ini tengok rajungan, gonggong, agak susah mau tak berhenti. Akhirnya batal saya. Boleh Pak Ustadz, silahkan. Tapi kan saya tak niat batalkan. Saya nggak tahu kalau ada makan siang. Itu luar biasa, mulai dari tanggal 2 Syawal, 3 Syawal, 6 Syawal, godaannya luar biasa. Banyak yang ngajak. Selesai saya puasa 6 Syawal, tak ada yang ngajak-ngajak lagi. Memang luar biasa kalau puasa Syawal ini, godaannya luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak ingin memaksakan untuk berpuasa bulan Syawal, masih ada kesempatan. Seperti contoh ibu, istrinya mungkin di rumah banyak hutang. Kalau tak bisa dengan puasa Syawal, bayarkan hutang, qodok bulan puasa, otomatis dapat pahalanya. Tapi niatnya tetap niat qodok. Tapi secara otomatis sama dengan kita puasa Syawal, besok hari Senin, maka dapat pahala puasa Senin. Kalau kita puasa Syawal di hari Kamis, kita dapat pahalanya puasa sunnah hari Kamis. Kata siapa? Madhab Syafi'i, namanya Al-Imam Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fatawa yang dikarang atau karya dari Syekh Atiyah Syafar, ulama besar di Al-Azhar Mesir beliau. Jadi kalau kita masih bisa menggunakan memanfaatkan waktu untuk puasa Syawal yang belum puasa Syawal, maka itu namanya menjaga kontinuitas. Yang pertama, menjaga kontinuitas ibadah. Itu amalan yang paling baik di bulan Syawal ini karena masih ada beberapa. Lalu yang kedua, silaturahmi, sudah sering saya sampaikan. Kenapa mesti silaturahmi? Karena di bulan puasa kita terawih, kita itikaf, kita sedekah, kita buka puasa pun dapat pahala, sahur pun dapat pahala, kita beristighfar dapat pahala. Kita sudah lumayan memperbaiki hubungan dengan Allah selama Ramadan. Lepas dari Ramadan, perbaiki hubungan kita dengan tetangga, dengan saudara. Karena kata Rasulullah, man shomahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, siapa orang yang puasa di Ramadan, siapa yang qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan, kharaja minadz dzunub, dia akan keluar dari dosa. Kayaumin waladatu ummuhu, sebagaimana ketika saat hari dia dilahirkan oleh ibunya. Seperti apa itu Pak Ustadz? Berarti kita macam bayi, tapi bayinya agak tua. Jadi saya hari ini menghadapi bayi-bayi. Kenapa Pak Ustadz? Insya Allah semua dosanya sudah diampuni karena kita sudah melewati dan berpuasa di bulan Ramadan. Cuma bayinya agak tua. Dari saking tak berdosanya bayi, ibu-ibu gendong bayi, bapak-bapak, tiba-tiba dia ngompol, berak misalkan, mencret. Ibu-ibu tak marah sama bayi itu. Dari saking tak berdosanya. Paling, kamu diberain, kamu diompolin, senang dia. Tapi kalau bapak-bapak yang gendong sama ibunya, tiba-tiba bapak digendong sama ibu misalkan. Kata tetangganya, emang umur gitu lagi lucu-lucunya. Digendong ngompol, dimarahin lah. Udah tua masih ngompol. Tapi kalau bayi digendong,
sama ibu-ibu ngompol, senang dia malah senang. Insya Allah aku punya anak seperti ini. Tuh. Jadi kita ini tergantung bagaimana persepsinya. Tapi kata Rasulullah kita ini seperti bayi. Itulah kenapa ada Idul Fitri, kembali ke fitrah. Fitrah itu suci, tidak ada dosa. Makanya setiap ketemu di bulan Syawal, bahkan di mana-mana satu Syawal, mohon maaf lahir batin. Cuma memang payah. Orang Indonesia sebenarnya mohon maaf zahir dan batin. Tapi susah. Lisan orang Indonesia ini susah cakap zahir. Jadi dibilang mohon maaf lahir batin. Artinya apa Pak Ustaz? Zahir diambil dari kata zahrun. Zahrun ini kalau bahasa kampungnya Pak Ade, shoulder, bahu. Zahrun. Lalu kemudian batin diambil dari kata batnon, stomach, perut. Maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Kan ada pepatah, datang tampak muka, pergi tampak bahu. Bahu ya? Pinggang atau bahu? Jadi apa maknanya? Ketika kita mohon maaf lahir batin, yang nampak perut. Apalagi perutnya agak gede punya saya. Nampak perut. Tapi ketika sudah selesai salaman, pergi yang nampak apa? Bahu. Itulah kenapa mohon maaf zahir dan batin. Itu kalau biar tahu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang aidin. Jamak mudzakarnya, jamak mudzakkar, mufradnya, singularnya, tunggalnya adalah aidun, orang yang kembali. Aidina, banyak-banyak orang yang kembali. Muslimun, satu orang muslim. Muslimin, muslimat, banyak orang Islam, banyak orang Islam perempuan. Aidin, mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali ke fitrah, kembali suci karena kita sudah berpuasa di bulan Ramadan. Wal faizin, faizin jamak juga. Kalau mufradnya satu orang, faizun, orang yang beruntung. Faizun, makanya ada nama faizah, fauzun, fauzi, fazah, macam-macam. Itu semuanya artinya beruntung. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali ke fitrah, suci dari dosa, suci dari silah salaf, lalu kemudian faizin, kita menjadi orang yang beruntung. Beruntung kenapa? Karena kita sudah dekat dengan Allah dan kita sudah bisa perbaiki dengan tetangga dan anak saudara. Itulah gunanya. Yang kedua. Lalu yang ketiga, apa itu Pak Ustadz? Khairun nas anfa'uhum linnas. Selesai kita silaturahmi, selesai kita puasa Syawal, menjalankan keistiqomahan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka kita masuk, barulah kita menjadi orang-orang yang bermanfaat kepada orang lain. Tapi sekarang ini susah Pak. Banyak orang bukan bermanfaat, tapi memanfaatkan orang. Mentang-mentang lagi dia kaya, dimanfaatinlah. Minta bantu suruh proposal. Ini yang tak betul. Mudah-mudahan kita semua yang hadir sini menjadi orang-orang yang kaya. Amin. Menjadi orang-orang yang mampu untuk berbagi kepada orang. Kalau tak bisa kita bagikan harta, kita bagikan tenaga. Tak bisa tenaga, fikiran. Sudahlah harta tak punya, tenaga juga gak bantu, fikir juga gak bantu, asik nak mencaci aja. Asik nak komen aja, mengkritik, semua salah. Ditengok mulai dari atas ujung rambut sampai ujung kaki, tetangga salah semua, ngomong salah, begini salah. Sudahlah tak pernah bantu. Samalah dengan saya sering sampaikan, ke masjid asik nak kritik pengurus, kritik bangunannya, gotong royong tak pernah, asik nak komen aja. Kalau ketemu sama kayak ini antukan aja kepalanya, biar agak sedikit merasakan. Kalau memang sudah tak mau bantu, janganlah berkomen, berkomentar yang ini semua dikritik. Nah, kalau kita didoakan oleh orang, mudah-mudahan kita menjadi orang kaya. Amin. Kalau kita dipuji oleh orang, jangan sampai kita ujub walhamdulillahi katsira, karena sesungguhnya pujian itu adalah milik Allah. Ini kadang beda. Ibu, ya anaknya cantik banget. Nah, siapa dulu mamanya? La ilaha illallah. Semua atas karunia Allah. Pak, anaknya luar biasa Pak, dapat juara. Siapa dulu bapaknya? Bapaknya Syekh, Ustaz, Kiai. Nah, tak boleh seperti itu. Jadi bermanfaat kepada orang lain dalam hal apa? Karena semua umat ini satu, kata Rasulullah. Rasulullah menyampaikan matsalul mu'minina, perumpamaan orang-orang mukmin, fi tawaddihim, di dalam saling mencintai, wa taruhumihim, dan di dalam saling menyayangi, wa ta'atufihim, dan di dalam saling berkata sopan santun, bertutur kata yang lembut kepada saudaranya.
kamasalil jasadil wahid, sebagaimana satu badan jasad ini. Artinya kita dengan umat Islam yang lainnya, dengan tetangga, dengan saudara, sama dengan satu badan yang kita miliki. Gimana Pak Ustadz tak paham? Kata Nabi SAW dilanjutkan kalimatnya, idashtaka minhu udhun. Ketika satu anggota sakit, maka kata Rasulullah, tada'a lahu sa'iru jazatihi, maka seluruh badan ini akan merasakan sakit. Bis-sahari wal humma. Karena dari saking sakitnya, dia bis-sahar, dia terjaga malam, dia tak enak tidur, tak nyenyak tidur. Wal humma, dan merasakan demam. Ketika tangan kita terjepit misalkan dengan pintu, berdarah, sakit ngilu. Ketika malam-malam yang sakit bukan hanya sekedar ujung jari kita, tapi seluruh badan dia sudah tak enak, bahkan tidak nyenyak tidurnya, bahkan merasakan demam. Begitu juga ketika kita nengok tetangga sakit, mestinya kita juga merasakan sakitnya, tapi jangan sakit terus, jangan hanya kasihan, tapi empati. Bagaimana kalau kita sakit satu telunjuk jari ini, maka seluruh badan merasakan demam. Begitu juga kalau ada musibah terjadi pada saudara kita, kita justru mesti simpati juga, bukan malah justru sebaliknya. Mampuslah, itulah kebanyakan ngomong, kebanyakan bacot, mohon maaf. Sekarang udah mati semua, sekarang udah stroke, sekarang udah lumpuh. Atau sebaliknya, orang dapat nikmat, luar biasa, sakit jantungnya naik, kumat diabetes meletus, kumat juga asam uratnya. Ketika tetangga beli mobil, bikin renovasi rumah, beli motor dan sebagainya. Kalau tetangga kita merasakan bagaimana dia sakit hari ini, maka kita juga akan merasakan sakit. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Di hadis lain, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang ketika dia tidur nyenyak, al-mu'min laisa bil mu'min, tidak termasuk orang yang beriman sempurna. Yabitu syabanan, malamnya dia tidur jenyak, wajaruhu ila jambihi, dan tetangganya masih banyak kelaparan. Dia orang mukmin, dia sholat baik, puasanya baik, tapi dia tidak pernah merasakan dan tidak pernah peduli. Malam-malam dia tidur jenyak, sementara tetangga ada yang miskin, jangankan dia mau tidur, jangankan dia berpakaian, yang mau dimakan seminggu dia tak ada. Dia tak peduli, padahal rumahnya besar. Di samping kanan ada anak yatim, ada orang yang berpakaian jompang-camping. Naudzubillah min dzalik. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah, selesai Ramadan bermanfaatlah bagi orang. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sama dengan badan ini. Bagaimana kita kerjasama dengan baik. Kalau yang gatel tangan kiri, tangan kanan tanpa disuruh datang. Mereka hanya bergerak bersama-sama. Sama dengan mata, ketika berkedip, bareng-bareng nggak kita berkedip. Jadi mata kalau berkedip ini kan kanan sama kiri sama. Sempat nanti ada orang berkedip sebelah, berarti itu udah masuk suami-suami gatel. Itu tak baik itu. Kalau kita berkedip bareng, tapi kalau satu yang berkedip, itu perlu ada masalah itu. Sekali nengok perempuan berkedip satu, itu tak boleh. Jadi apa maknanya? Bahwa kita merasakan semua umat muslim di sekitar kita adalah satu umat, ummatukum ummatan wahidah. Umat yang ada dalam dirimu Muhammad yang kau berdakwah itu adalah umat yang satu. Ini berarti khairun nas anfa'uhum linnas. Amalan setelah silaturahmi, setelah kontinuitas ibadah, barulah dia masuk ke manfaat. Apakah kita bermanfaat atau tidak? Kita cek sendiri. Sebisa mungkin kita usahakan bagaimana caranya kita bisa berbagi. Lalu yang keempat, ini yang paling penting, bermuhasabah, introspeksi. Setelah kita sudah lakukan puasa Syawal, kita silaturahmi, berbuat baik kepada tetangga, lalu kemudian kita tidak ada lagi permusuhan, maka muhasabah untuk 11 bulan ke depan. Sanggupkah kita menjaga apa yang sudah dilatih di Ramadan atau tidak? Jangan sampai amal-amal kita yang dilakukan di bulan Ramadan luntur, rusak begitu saja. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis tersebut di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, karya dari Imam Tabrani. Apa kata Rasulullah? Salatu muhlikatin, ada 3 perkara yang merusak amal.
yang membinasakan. Orang itu sholatnya bagus, tahajudnya baik, puasanya luar biasa. Bahkan ada indikasi diyakini dia dapat Lailatul Qadar karena dia itikaf mulai di tanggal 1 tak berhenti sampai tanggal 30, malam 30 bulan Ramadan. Tapi ternyata dia rusak dengan 3 perkara ini. Apa itu yang pertama Pak Ustadz? Yang pertama itu adalah syuhun muto'on, pelit yang ditaati. Muto' diambil dari kata atau ayuti. Pelit itu berbeda syuhun dengan bakhil. Kalau bakhil itu Pak Ustadz adik kandungnya. Kalau syuhun kakak kandung. Apa bedanya? Apa yang dimaksud dengan pelit yang syuhun? Lebih parah. Dia pelit kepada harta orang lain. Contoh, tetangga itu mau berinfak ke masjid Baitus Salam misalnya. Sebelum berinfak sudah diprovokasi. Padahal yang diinfakkan itu harta tetangga kita. Berangkat dia ke masjid, mau ke mana? Mau ke masjid, mau ngasih infak. Jangan. Ngapain berinfak ke masjid sana? Tak jelas pengurusnya. Mau ke mana? Ke anak yatim. Tak jelas itu anak yatimnya. Itu ngaku-ngaku aja. Diprovokasi orang agar tidak berinfak. Dia pelit berat harta orang lain keluar untuk di jalan Allah. Ini syuhun. Ada yang kedua kata Imam Tabrani, syuhun pelit kepada harta orang lain itu dia tumpuk gaji pokoknya, dia tumpuk tamsil, dia tumpuk tukin, dia tumpuk insentif, disimpan baik-baik di rekening, tapi ketika dia mau belanjakan untuk istrinya, mau makan, mau beli baju, nanduk dia ke orang. Gimana caranya hari ini aku dapat duit selain gajiku? Gaji pokoknya disimpan rapat-rapat. Bahkan bukan hanya disimpan, zakat dan sedekahnya ngambil harta orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Mohon maaf, dia nilep, dia korupsi, dia ambil perkara syubhat, uang-uang syubhat, sementara gaji pokoknya disimpan sendiri. Ini namanya syuhun. Pelit bukan pelit kepada hartanya sendiri, tapi pelit kepada harta orang lain. Kalau bakhil, dia ada kotak infak, malas mengeluarkan duit. Itu bakhil. Tapi kalau syuhun, ada nggak Pak Ustadz contohnya? Ada. Di zaman Rasulullah siapa namanya? Abu Kuhafa. Bapaknya Abu Bakar. Bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Sebelum masuk Islam, beliau buta. Dipanggil Asma. Ya Asma, sini kamu. Abu Bakar sudah berangkat sama Muhammad. Berangkat ya jaddi, kakekku, atukku. Sudah berangkat ke Madinah. Hijrah. Coba cek dulu emas-emasnya Abu Bakar. Coba cek dulu duit-duitnya istilahnya, dirham dan dinarnya. Jangan-jangan sudah dihipnotis sama Muhammad, dibawa semua harta Abu Bakar hanya untuk keperluan Muhammad. Ini kan pelit, bukan harta dia, harta anaknya. Maka si Asma, kakak kandung dari Siti Aisyah, bingung dia. Gimana caranya biar kakek saya ini, atuk saya percaya? Dia buta, diambillah batu besar, dimasukkan ke karung. Nih kakek, nih atuk. Ini nih masih banyak nih, masih berat. Oh iya bagus. Berarti dia tidak ditipu sama Muhammad. Jadi kalau zaman Rasulullah sifat-sifat suhun, pelit kepada harta orang lain sudah ada. Jadi kalau ada dalam diri kita, karena setiap manusia punya potensi pelit dalam dirinya. Apakah itu bakhil, apakah syuhun? Kalau sudah sampai tingkatan pelitnya ke syuhun, maka semua amalan kita luntur, amalan kita sudah binasa. Yang pertama, yang kedua, wahawan muttabaun. Hawa nafsu yang diperturutkan. Orang tak bisa bedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Dia sudah punya rumah, tapi asik nak bagaimana caranya bikin rumah. Akhirnya dipikirlah caranya untuk beli rumah lagi dengan cara yang tidak baik. Mungkin dari hasil judi, mungkin dari hasil merampok secara samar-samar. Macam-macam. Diperturutkan sama dengan kita berpakaian baju. Memakai baju-baju. Memakai baju itu kan untuk menutupi aurat. Tapi ada orang yang membeli baju, apalagi istri di rumah. Bukan istri orang-orang sini. Dia sudah 3 lemari bajunya, asik nak masih beli baju. Bang, ini ada baju baru. Bang. Kenapa dia sering nengok live TikTok, nengok live FJB. Kakak-kakak coba ditawarkan ini baju kuning. Beli semua. Orang kata Rasulullah tidak masalah. Kulu washrobu, makanlah, minumlah, wala tusrifu, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Di hadis lain, kul, makanlah, washrob, minumlah, walbas, berpakaianlah.
fi ghairi sarafin, jangan sampai berlebihan, wala makhilatin, dan bukan karena sombong berbangga-bangga untuk prestis. Biar dikatakan oleh orang sukses di Batam, pulang ke kampung dipakai semua. Yang perempuan cincin, gelangnya sekilo, ini sekilo, kalungnya pun berantai besar. Yang laki-laki pakai jam Rolex. Padahal hutang masih banyak, kredit rumah, kredit mobil, kredit. Dia hanya ingin berbangga-bangga, prestis. Ah, ini yang tak boleh. Silahkan kau makan banyak yang seperti orang mau buka puasa, semuanya dibeli. Yang dimakan cuma kolak, akhirnya yang lain terbuang, begitu saja. Maka dari hadis ini kita sudah diajarkan oleh Rasulullah, tahan nafsumu. Manusia tetap punya nafsu sejak ruh ditiupkan ke jasad, saat itulah manusia itu punya hawa nafsu. Kalau ada laki-laki, perempuan yang tak punya nafsu, berarti dipermasalahkan. Orang gila pun masih punya nafsu. Tapi bagaimana kita menyetir nafsu kita jangan sampai kebablasan. Orang sekarang, zaman sekarang kan sudah tahu di media sosial, flexing namanya. Kehidupan hedonis. Kehidupan hedon. Mentang-mentang suaminya punya jabatan tinggi, si istri karena dikasih hadiah mobil warna pink Mercy, foto. Namanya flexing, Pak. Kalau anak muda tahu, ya Ustadz Hairul. Kehidupan hedonis diposting di media sosial. Selesai itu ditengok sama netizen yang terhormat, ditangkap KPK. Anaknya pakai Rubicon. Kita bukan tak mau bayar pajak, kita taat pajak. Orang bijak taat pajak. Kita bayar sampai kita mati bayar itu. Sampai orang pajak punya Rubicon semuanya. Ini akhirnya diposting di media sosial. Tak perlu ke orang pejabat, kita sendiri kalau punya apa, jangan posting. Mentang-mentang beli motor baru diposting. Kita tak tahu di Facebook itu ada berapa banyak orang yang sakit hati. Oh, saya kan tak mengusik Pak Ustadz. Ini Facebook saya, ini Instagram saya. Apa masalah? Suka-suka saya posting. Memang itu Facebookmu, memang itu Instagrammu, memang itu Twittermu, memang itu status WA-mu. Tapi teman-temanmu banyak yang tak punya motor. Jangankan motor, sepeda ontel tak punya, kok enak posting di situ. Apa dia tak merasakan sakit berdarah? Teriris hati saya Pak Ustadz. Kenapa? Tetangga saya anik pamer terus Pak Ustadz, mentang-mentang beli motor baru. Berapa orang yang tersakiti di Facebook? Kita diajarkan oleh Rasulullah bukan merasa pintar, tapi pintar merasa. Maka tahan hawa nafsu kita untuk tidak pamer. Tahan nafsu kita untuk tidak terlalu berlebihan membelanjakan harta kita. Mending berapa banyak orang senang belanja 100, 500, sejuta senang, tapi untuk mengeluarkan infak dan sedekah dia cari warna yang agak mirip-mirip 50.000, 2.000 sekarang kan mirip 50.000. Ini 50.000 kan 2.000. Itulah kenapa mesti ada perubahan. Yang dulunya tak pernah infak, Ustadz, dulu tuh om saya Pak Ustadz sebelum Ramadan, kalau ada kotak infak 2.000 Pak Ustadz dikasihnya. Itu pun dah koyak Pak Ustadz, dicarilah yang koyak. Tapi setelah Ramadan berhasil ya Pak Ustadz, berapa? 2.500. Tidak masalah, naik sedikit tak masalah. Jadi yang kedua, agar kita tidak bisa masuk kategori amal kita binasa, amal kita rusak, maka tahan hawa nafsu kita, jangan dimanjakan. Yang ketiga, i'jabul mar'i li nafsihi. Amal kita rusak, ibadah kita akan rusak di bulan Ramadan dengan sifat yang tercela yang ada mungkin dalam diri kita ini, i'jabul mar'i bi nafsihi. Berbangga-bangga kepada diri saya sendiri, kepada dirinya. Kalau bukan saya itu Pak Ustadz, Masjid Baitul Salam tak berdiri Pak Ustadz. Kalau bukan karena saya Pak Ustadz, tak punya karpet masjid itu Pak Ustadz. Kalau bukan karena saya itu Pak Ustadz, anak yatim itu tak sekolah Pak Ustadz. Kalau bukan karena saya Pak Ustadz, tak ada di Arira Garden yang kasih beras Pak Ustadz. Itu karena saya. Saya Pak Ustadz. Semuanya itu yang dimaksud dengan ujub. Berbeda dengan sombong. Kalau sombong al-kibru bitrul haqqi. Sombong itu menolak kebenaran. Dikasih tahu ngeyel. Itu sombong namanya. Dikasih tahu kalau ini haram, dikasih tahu kalau ini tak baik, dilakukan tuh ngeyel. Namanya sombong, al-kibru menurut definisi hadis Rasulullah. Tapi kalau ujub, berbangga diri sendiri. Memang dia tidak ujub dengan hartanya, memang dia tidak ujub dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan gajinya, tapi dia ujub dengan ibadahnya. Na'udzubillah min dzalik. Seperti apa? Mentang-mentang ikut kajian, mentang-mentang sholat subuh, keluar dari masjid, dalam hatinya tak ngomong, merasa lebih baik dari orang. Dalam hatinya dia tak sholat, lebih baik aku. Nih ujub,
maka luntur semua amalannya. Adakah contoh Pak Ustadz di Al-Quran? Ada. Ada orang ujub dengan kekuasaannya. Fir'aun namanya. Allah binasakan, tenggelamkan di Laut Merah. Ana Rabbukumul A'la. Bukan hanya bangga dengan kekuasaannya, tapi dia sudah masuk ke tingkatan syirik. Apa yang dia katakan? Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Allah binasakan, tenggelamkan di Laut Merah. Sampai sekarang dijadikan ibrah, dijadikan peringatan kepada manusia, jasadnya masih utuh. Orang yang dengan bangga dengan kekuasaannya karena punya jabatan, jadi manajer, kepala dinas, golongan 4, macam-macam, eselon berapa, bangga dengan jabatannya, dia akan dibinasakan sebagaimana Fir'aun. Itu gambaran. Ada yang kedua, berbangga dengan hartanya. Di surat Al-Qasas ayat 78. Siapa dia? Qarun namanya. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Al-Qasas 78. Sesungguhnya aku diberikan harta yang banyak karena aku punya ilmu dalam diriku. Tidak ada campur tangan Allah. Orang kalau sudah merasa kekayaannya berapa banyak, mungkin kebetulan dia tak ingat sama Allah. Aku sukses ini karena aku dari kecil sudah merintis usahaku ini. Kalau aku tak susah payah dulu, tak melas-melas, aku tak sukses. Kenapa kok bisa sukses lagi? Oh, dari dulu saya bekerja keras, banting tulang, peras keringat, makanya aku sukses. Makanya aku kaya karena aku ulet bekerja. Tidak pernah dia selipkan Allah Subhanahu wa taala bahwa semua kekayaan yang kita miliki adalah Allah. Allah binasakan Qarun dengan apa? Dengan dimasukkan nyamuk kecil ke dalam telinganya, lalu kemudian telinga masuk ke otak, otak sudah tidak bisa bekerja, darahnya tersumbat dengan nyamuk itu, diambillah palu godam yang besar, martil yang besar oleh Qarun, dipukulkan ke otaknya, pecah kepalanya. Dia mati dengan godamnya sendiri. Lantaran apa? Allah kirim satu makhluk yang namanya nyamuk kecil, tidak bisa apa-apa, tapi dia dimasukkan ke dalam binasa. Orang bangga dengan hartanya, dia sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, dia binasa sebagaimana Qarun. Ada orang berbangga dengan ilmunya, Nuruddin. Jangan kau mentang-mentang ceramah, lalu kau ada rasa bangga ujub dalam dirimu, maka engkau akan binasa sebagaimana binasanya diberikan siksa Bal'am bin Ba'urah. Di surat Al-A'raf ayat 176, apa kata Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Kata Allah, seandainya aku berkehendak, Bal'am ini aku akan naikkan derajatnya. Bahkan Allah boleh jadi mengatakan seperti ini, bisa jadi Bal'am bin Ba'urah dia diangkat menjadi nabi. Tapi apa kata Allah? Walakinnahu, tetapi dia akhlada ilal ardi, dia lebih condong kepada dunia, wattaba'a hawahu, dan berturutkan hawa nafsunya. Siapa Bal'am itu Pak Ustaz? Bal'am itu sahabatnya Nabi Musa. Hidup di zaman Nabi Musa. Dari saking solehnya Bal'am, dari saking dekatnya dengan Allah, karena ibadahnya tinggi Bal'am, sampai-sampai Allah sedikit lagi dia angkat menjadi nabi. Kenapa? Apa yang dia spesialkan? Dia doa satu huruf pun diterima oleh Allah, dari saking sucinya hatinya. Maka karena Nabi Musa nengok Bal'am ini suci, diutuslah Bal'am. Dimulailah ujian dari Allah. Diutus ke kota Madian. Sisa peninggalan kota Madian Su'aib, Nabi Su'aib. Waktu itu kota Madian itu masyhur, makmur, jadi tumbuh-tumbuhan, emas-emas, orang-orangnya elit semuanya, kaya-kaya semua. Yang wanita pun wanita cantik. Diutus untuk membawa risalah Nabi Musa agar mereka jangan terlampau jauh pergi dari rahmat Allah, jangan sampai menjadi karena kesenangan harta dunianya dia hilang, dia ingat dengan Allah. Sampai ke kota Madian, bukan justru menyebarkan agama Nabi Musa, tapi Bal'am digoda oleh rajana, oleh sang penguasa. Bal'am, kalau kau pengen hidup enak, aku sediakan jabatan, aku sediakan rumah, bahkan pelengkapi dengan kolam dan pembantunya. Ulama besar, ulama yang soleh merapat ke penguasa, tapi ternyata dia tergoda dengan jabatan yang diberikan penguasa. Dia lupa bahwa misi sesungguhnya di kota Madian untuk menyebarkan agama Nabi Musa. Dia hilang. Dan kita terjadi, tengok berapa banyak ulama-ulama yang keras sebelum bergabung dengan penguasa, tapi setelah masuk ke penguasa letoy, dia lemes. Dikasih jabatan mengkoordinator, menteri, macam-macam, kepala, macam-macam.
Saya tak sebutkan, nanti saya hilang mobil saya. Kita tak tahu di sini. Apa maknanya? Ini gambaran ulama besar. Nuruddin, kau enak ngomong sekarang, nanti kau diiming-imingi suruh ikut kampanye, sebentar lagi pilgada, pilpres, nanti kau diam, sudah tidak bisa mengkritik lagi pemerintah. Contoh Bal'am ada di Al-Quran surah Al-A'raf 176. Akhirnya karena keenakan dia lupa misinya. Musa mengirim anak muridnya, coba tanya sambil gimana perkembangannya. Tidak ada kata-kata. Justru yang dikirim tak balik lagi karena tergoda. Akhirnya dicarakan, dikumpulkan oleh Bal'am, wahai para warga netizen kota Madian, sebentar lagi Musa dengan serdadunya akan datang. Kita harus tampilkan dengan mewah agar dia lupa sebenarnya dia ingin berdakwah. Kita suguhkan wanita-wanita cantik, kita suguhkan minuman-minuman yang berkelas. Kalau sekarang yang berkelas di hotel-hotel Chivas, apalagi macam-macam. Tak tahu botolnya aja. Jadi disediakanlah wanita cantik. Datanglah Nabi Musa dengan serdadunya. Mereka lupa, hanya Nabi Musa dan beberapa pengikutnya saja. Yang lain terlena karena Bal'am mengatakan umat anak buah Nabi Musa itu yang suka glamor. Kalau dikasih minuman yang enak, dikasih perempuan, dia lupa dengan agamanya. Akhirnya terlena, Allah turunkan azab namanya penyakit taun ke warga kota Madian. Dan termasuk si Bal'am, karena dia sudah berkhianat karena Nabi Musa, padahal dia soleh, dia berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan Musa binasa dengan pengikutnya. Dikira doa dia sudah diterima oleh Allah, tapi tidak. Karena dia berdoa dengan keburukan, Allah berikan siksaan kepada Bal'am. Orang yang berilmu ujub dengan ilmunya, kiai ujub dengan ilmunya, ustadz, pendakwah, penceramah, termasuk saya, kalau saya ujub, maka Allah akan kasih siksa. Apa siksanya? Lanjutkan kalimatnya. Famathaluhu kamathalil kalbi. Dia diumpamakan sebagaimana anjing. Bagaimana anjing? Intahmil alaihi yalhad au tatrukuhu yalhas. Kalau dia disuruh sama tuannya, dia julurkan lidahnya, tak disuruh pun dia julurkan. Bagaimana agaknya anjing? Kalau sudah patuh sama tuannya, duduk di depan rumahnya, dia julurkan lidahnya. Pasrah, mau diapain sama tuannya. Mau disuruh-suruh silahkan, tak disuruh tetap menjulurkan. Maka Bal'am yang alim, Bal'am yang menjadi ulama besar, orang yang dekat dengan Allah, sampai-sampai doanya semuanya diterima sama Allah. Ketika sebelum masuk ke kota Madian, dia julurkan lidahnya. Na'udzubillah min dzalik. Sudah ada gambaran. Ini tiga yang merusak. Yang pertama yang merusak amal adalah syuhun muta'un, pelit yang ditaati, wahawan mutaba'un, dan hawa nafsu yang dimanjakan, dan yang ketiga ujub dengan dirinya. Maka hilangkan kebanggaan kita sendiri. Kita tidak ada apa-apanya. Bukankah dalam surat pertama, ayat pertama Allah sampaikan, mengajarkan kepada kita untuk rendah hati. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan asma Allah yang Allah itu telah menciptakanmu. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah yang besar, Allah yang menciptakan kalian. Khalaqal insana min alaq. Ayat kedua, sesungguhnya Allah menciptakan manusia min alaq, dari darah yang amis, yang hina. Dua ayat ini menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa kita jangan sombong. Apa yang kau sombongkan? Allah ciptakan kau dari darah yang amis. Di ayat lain Allah menyampaikan, alam nahlukukum mimma immahin. Bukankah aku sudah ciptakan kepada kalian mimma immahin, dari air yang rendah, dari air yang hina, air mani, bau menjijikkan. Sulalatim mintin, dan aku juga jadikan manusia pertama Nabi Adam itu sulalatim mintin, dari saripati tanah yang diinjak-injak, tanah yang kotor. Apa maknanya? Berbagai macam ayat di Al-Quran Allah tunjukkan bahwa manusia itu hina, manusia itu lemah, tidak apa-apanya. Tak perlu kalian sombong dan ujub. Yang terakhir, ada tiga, setelah kita tahu amal kita, ada yang merusak, ada tiga perkara yang bisa menutupi kesalahan. Apa itu? Kata Rasulullah, thalathu kaffaratin. Ada tiga yang menutup kesalahan kita. Yang pertama, intidarus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Gimana tuh Pak Ustadz? Yaitu ketika sebelum subuh, subuh jam 4.35 atau jam 4.40, sebelum itu jam 4 kita sudah datang. Kebanyakan yang terjadi, sholat nunggu dia datang. Sudah adzan, sudah iqamat, asik nak scroll HP di rumahnya, tak berangkat-berangkat.
Itulah kenapa kalau ingin kita dihapus setiap hari dosa, tunggu sholat. Tapi bukan berarti nunggunya dari duhur, mau sholat asar nunggunya dari jam 1, tidak. Kenapa kok nggak masuk lagi kerja? Intidor sholat ba'da sholat. Kata Ustaz Nuruddin, kalau ingin dihapus dosanya, tunggu sholat selanjutnya. Tak mau kerja lagi. Bukan seperti itu maksudnya. Sebelum dikumandangkan adzan, hendaknya kita datang ke masjid. Jangan sampai sholat yang nunggu kita. Karena kata Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Kata sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, ada 3. Yang pertama, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktunya. Yang kedua, birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Lalu yang ketiga, al-jihad fisabilillah. Berperang di jalan Allah. Berperang yang berdarah-darah masih kalah pentingnya, utamanya dengan sholat tepat waktu. Kenapa mesti sholat waktu? Fawailul musallin. Neraka wel bagi orang yang sholat. Yang sholat saja ada indikasi masuk neraka wel, masih celaka. Siapa yang celaka sholatnya seperti apa? Alladzina hum fi sholatihim sahun. Dalam sholatnya dia lupa, dia enteng, mengentengkan sholat. Akhirnya terjadilah sholat sarif. Apa itu Pak Ustaz? Asar dengan maghrib. Jam 6 kurang seperempat baru sholat asar. Dan saking sibuknya. Itu saya tengok di media sosial kemarin. Ada pom bensin setelah dikumandangkan adzan, 20 menit kemudian stop. Semuanya masuk ke mushola. Tergantung owner dan yang punya pom. Jadi orang yang ngantri, kalau bisa dipersilahkan ke mushola. Yang muslim silahkan ke mushola. Karena kita tutup selama 20 menit. Betul-betul dimatikan. Di daerah Jawa Barat. Jadi setiap duhur, setiap asar, setiap maghrib, orang mau beli, antri dulu. Kenapa? Panitia, semua karyawan, bahkan manajernya lagi sholat di mushola. Ini luar biasa. Kita jarang ketemu di pom bensin di sini kan. Mudah-mudahan ada. Jadi kita tepat sholat waktu, termasuk sholat adalah paling utamanya amalan. Kenapa mesti harus sholat itu ditunggu? Karena kita biar khusyuk. Lalu yang kedua, yang menutup kesalahan, wa isbagul wudu'i fi sayyarat ay 'alal makari. Menyempurnakan wudu ketika waktu-waktu yang tidak menyenangkan. Kalau ingin selalu dihapus dosanya, kata Rasulullah, kalau ingin selalu diampuni salah silapnya, maka sempurnakan wudu di waktu yang sangat tidak mengasyikkan, tidak menyenangkan. Seperti apa Pak Ustaz? Buru-buru dalam sholat. Setelah karena takut tak sempat jadi makmum seperti biasa, ini nanti kalau nggak cepet-cepet saya berwudu, saya jadi emas bu. Akhirnya wudu kecepet, masuk ke dalam selesai. Kalau wudu sudah tidak sah, wudunya tidak sempurna, maka sholat tidak sempurna. Berapa banyak orang yang sudah melakukan hal itu? Padahal Rasulullah SAW bahkan sebelum wudu saja sudah dianjurkan kita istinsyak, menghirup air. Kenapa? Biar sempurna wudunya. Menghirup air sampai ke otak. Sakit Pak Ustaz? Iya memang sakit. Tapi itulah untuk menyembuhkan migrain-migrain. Berapa banyak orang kalau suka migrain, sakit kepala sebelah, karena dia kurang menghirup air. Masukkan air sampai ke otak, maka encer ini. Tidak ada pembuluh darah yang bisa pecah. Insya Allah kalau kita rutinkan 5 kali sehari. Lalu yang kedua, bersiwak. Pakai kayu, kalau tak ada pakai odol. Bahkan Rasulullah dari saking pentingnya siwak, laula ana syukka ala ummati, seandainya tidak memberatkan kepada umatku, la amartuhum, aku akan perintah mereka bisiwak, dengan bersiwak inda kulli sholatin, setiap dia mau sholat. Kita kadang lupa. Apa gunanya siwak? Agar tidak ada sisa makanan. Kalau sempat ada sisa makanan, tiba-tiba baca alhamdulillahirabbil alamin, keluar dari sela-sela gigi sisa 1 butir nasi, akhirnya ditelan. Batal atau tidak sholatnya? Batal. Itulah kenapa kita bersiwak kalau tidak sikat gigi. Yang kedua, apa kegunaannya? Biar tidak terlalu bau mulut kita. Allahu Akbar. Tak sikat gigi sudah 3 hari. Belum yang dibaca lagi, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Semua baunya sampai ke kanan kiri. Tak khusyuk orang. Ada yang lebih parah Pak Ustadz, tak khusyuk bau itu bukan bau mulut Pak Ustadz, bau ketek. Makanya bapak-bapak yang punya deodoran pakai. Kalau sempat tak mandi, bukan saya ngejek, saya juga pernah bau. Masalahnya orang tuh tak khusyuk memuntah di samping saya. Setelah ditanya, udahlah besok kamu pakai deodoran. Kenapa? Tak kuat aku dengan bulu ketekmu, bau ketek. Itu gunanya kita bersiwak. Setelah bersiwak kata Allah SWT dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi.
Wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Usaplah, sapulah kata orang Melayu kepalamu, lalu kemudian wa arjulakum maktuf kepada yang sebelumnya, dan basuhlah, bukan masuk kepada wamsahu tapi masuk fawsilu. Arjulakum ilal ka'bain, kakinya sampai ke mata kaki tumit di atas. Yang pertama berarti niat, setelah niat dibarengi dengan basuh muka. Ini kadang banyak orang wudu salah. Dia niat sebelum, ketika basuh tangan, ketika istinsyak, ketika kumur-kumur, ketika syiwak. Ini salah. Niat itu dibaca dalam hati ketika basuh muka. Karena niat itu dalam hati. Boleh Pak Ustadz mengucapkan talafuz sunnah menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut imam yang lain tak perlu. Tak perlu dilapatkan di mulut, langsung dalam hati. Dan jangan sampai tak terkena batasan muka. Kalau yang dari kanan ke kiri ada paku, ini batasan muka. Paku kanan ke paku kiri. Tak ada pakunya Pak Ustadz, agak-agaknya lah di sini. Yang di atas tumbuh rambut sampai ujung dagu. Tapi tumbuh rambutnya ke atas Pak Ustadz, sampai tak usah isinya. Jangan sampai kadang ada orang wudhu hanya mulut, mata, hidung saja, tak sampai ke sini, tak sah wudhu. Wudhu kalau tak sah, tak sempurna, sholat tak sah, tak ada gunanya. Ini pentingnya. Banyak orang tidak terlalu fokus peduli dengan wudhunya. Lalu yang kedua, wamsahu apa? Aidiyakum. Fausilu aidiyakum ilal marafiq. Basuh tanganmu sampai ke siku. Jadi yang benar tangan ke siku. Jadi bukan dari siku ke tangan. Tapi tak boleh, boleh juga tapi tak utama. Yang utama dari tangan dulu. Kenapa tangan? Karena biar daki-daki di sini dibersihkan. Karena ada banyak anak-anak gadis sudahlah pakai kutek, di atas black kutek, di bawah black daki. Jijik. Makanya yang jomblo-jomblo, kalau cari cewek jangan nengok mukanya glowing, tengok dulu kukunya. Kalau kukunya bedaki, tak usah. Nah, ini berarti kotor. Makanya dokter itu kalau membersihkan tangan, kalau operasi, dibersihkan tangan dulu. Apa gunanya? Agar daki-daki di kuku ini hilang. Jadi yang benar ambil wudhu begini dulu, baru sampai ke sini. Dibasuh. Bukan dari sini ke bawah. Kalau sini dari ke bawah, masih nyangkut kotoran ini. Ini pentingnya kita tahu. Jadi kita membasuh tangan itu mulai dari tangan sampai ke siku. Lalu kemudian wamsahu biruusikum, sapu, bukan membasuh. Kalau basuh, dia bukan mengusap, bukan menyapu. Dia taruh kepalanya di keran gini. Macam mandi jadi. Jadi usap ada 3 Rasulullah caranya mengusap kepala. Yang pertama Rasulullah walam yangkud imamahu. Surbannya sama Rasulullah tidak dilepas. Jadi yang dibasahin sedikit saja di sini. Nah, bukan kepala. Boleh, silahkan. Tapi kalau Imam Syafi'i, madhab kita 3 helai rambut. Jadi harus ada rambut. Rambut maksudnya seagak-agaknya rambutlah yang dibasahin 3 helai. Tapi bukan jangan gara-gara 3 helai ini lama pula dia mengasuh, mengusap kepalanya. Kok lama kamu? Saya belum dapat 1 lembar Pak Ustaz. Diambil 1 lembar, masih 1 lembar. Diambil lagi 2 lembar, udah berapa? Kapan selesainya wudunya? Maksudnya 3 lembar itu paling sedikit, agak-agaknya begitu. Ada yang kedua, Rasulullah membuka sorbannya, lalu masukkan tangannya, dibasahi tangannya, dimasukkan 1/4 sab, itu Imam Hanafi. Dimasukkan ke tengah, sampai ke tengah. Jadi dimasukkan di sela-sela tangannya sampai ke tengah saja, dibasahin. Yang ketiga, menurut Imam Maliki, boleh silakan. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Diambil air, saya buka. Air dibasahin, lalu kemudian dimasukkan dari sini ke atas sampai ke belakang, masuk lagi, kembali lagi ke depan begini. Itu Imam Maliki. Artinya apa? Jangan kelahi gara-gara ngusap kepala. Ini kok usap kepalanya macam mau mandi, bid'ah ini masuk neraka. Jangan berkelahi. Berkelahilah kepada orang yang sudah punya wudu tapi tak sholat, atau sholat tapi tak wudu. Baru itu tegur itu. Kalau cuma wudu berbeda itu macam-macam. Jangan sampai berkelahi gara-gara. Datanglah gurunya kebetulan orang Melayu, muridnya orang Jawa. Kata gurunya, sapulah kepalamu ketika berwudu. Diambil pula sapu. Orang Melayu bilang sapu, kalau orang Jawa bilang mengusap. Dan yang terakhir kaki. Jangan sampai kaki membasuh bukan mengusap. Sela-sela dari jari jemari kaki harus sampai
Jangan sampai airnya ke situ. Tapi kalau kuping bagaimana Pak Ustadz? Mengusap telinga itu adalah sunnah. Kenapa? Apa sunnahnya? Karena dulu sahabat banyak telinganya kotor. Ini muka glowing, wajah ganteng pakai skincare, di kuping macam sarang Spiderman. Tak pernah bersihkan. Jadi kuping membasuh itu sunnah. Kalau tak sempat tak masalah. Jadi sempurnakan wudhu, karena menyempurnakan wudhu bagian dari menghapus dosa. Yang terakhir, yang menghapus dosa, yang ketiga, yang pertama merusak amal, yang tiga ini menghapus kesalahan dosa kita. Naklul aqdami ilal jamaat, memindahkan kaki, bergerak untuk datang ke masjid berjamaah. Itulah kenapa kata Rasulullah, orang kalau datang ke masjid ikut kajian subuh, orang datang ke masjid karena berjamaah, satu langkah kaki menghapus dosa, satu langkah kaki menaikkan derajat kita nanti di sisi Allah. Berapa langkah kaki kita dari rumah kita? Berarti satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat kita. Itulah kenapa disunnahkan kalau ke masjid naik jalan kaki, bukan naik motor. Kalau ke masjid disunahkan agar langkah kita. Tapi banyak Pak Ustadz sekarang orang langkah kaki ke masjid, meskipun jauh ke masjid, karena ada unsur kesehatan Pak Ustadz. Kenapa? Nengok di iklan, langkahkan kaki 1000 sehari, maka Anda tidak terkena osteoporosis. Baru setelah itu baru langkahkan kaki. Dari kemarin asli naik motor. Bukan masalah tak boleh naik motor, silahkan. Tapi paling afdol jalan kaki. Tapi jangan gara-gara jalan kaki ini, besok Bapak subuhnya mau subuh ke masjid raya. Ditanya sama satpam, Bapak mau kemana? Mau sholat subuh, masih jam 4. Kemana? Ke Masjid Agung Batam Center. Sampai jam berapa jalan kaki? Jadi bukan berarti karena jalan. Kenapa Bapak jalan kaki? Kemarin saya dengar dari kajian subuh Pak Ustadz Nuruddin, lebih utama jalan kaki. Subuhnya di jalan lah, tak sampai ke Masjid Raya. Atau ada orang jalan dari sini mau ke Masjid Sultan Mahmud Riyad, sejalan kaki jam 4. Di mana subuhnya? Di semak-semak lah. Maksudnya kalau kita mau ke sini usahakan jalan kaki, jangan naik motor. Makanya dulu Rasulullah ketika ada sahabat, "Ya Rasulullah, rumah saya itu terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Saya akan jual ya Rasulullah." Jangan kau jual, tetap kau di rumahnya, karena setiap kau langkahkan kaki akan menghapus dosa, satu langkah kaki akan naikkan derajat. Itulah kenapa disampaikan di surat Yasin ayat 12, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah, sesungguhnya aku menghidupkan orang yang mati itu nanti dihidupkan lagi oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum, dan aku tulis semua bekas tapak kaki dia, kemana dia berlangkah. Kalau dia langkahkan kaki ke kafe, ke tempat-tempat maksiat, dicatat. Kalau dia langkahkan ke masjid, dia akan dicatat. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semua itu akan dicatat di Lauh Mahfuz. 3 ini menghapus dosa, yang 3 sebelumnya kita hindari karena dia merusak amal. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah. Semua amal soleh diterima oleh Allah, dan kita masuk ke dalam hamba-hamba Allah yang ditunggu oleh Allah di surganya Allah. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu ilaikum ila thoriqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali qa'anik sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak langkah nanti DT 12 subuhnya nanti. Lagi ngangkat-ngangkat iman Ustaz. Tapi Pak RT udah selesai kan hari ya? Sampai enak. Dulu aja
banyak gue kan. Tak sampai habis ya. Kalau bungkus. Yang ketua DKM-nya udahlah batalkan ya Pak Ustaz. Besok kan masih ada. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu asru amsalihha. Barang siapa yang mencontohkan. Jadi bahasa sekarang memedia sosialkan, memposting orang sedekah, lalu gara-gara ada postingan di sedekah di medsos, orang juga ikut sedekah. Berarti dia dapat pahalanya orang yang sedekah tanpa mengurangi pahala orang yang bersedekah. Jadi bahasanya memang bahasa hadis. Jadi kalau diartikan sekarang, dia istilahnya bahasanya pamerlah kamu sedekah. Ini sekarang ditulis, Pak jangan ditulis nama saya Pak di masjid, tulis hamba Allah. Memang berapa Bapak? 2.000 ditulis hamba Allah. Tulislah ini Pak Marzuki, Pak RT 1 juta. Amin. Begitu. Jadi yang lain termotivasi. Apalagi Pak RT yang dulu. Nah, Kalau amalan simpan-simpan nanti enggak. Nah, itu lah, Pak. Yang lain nanti. jadi sekarang jangan, kenapa kamu enggak, udahlah pamer, aku tak mau sedekah nanti di foto. Akhirnya gara-gara itu tak sedekah. Salah juga. Salah juga ya. Ya. Sadaqallahul azim.